Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau mata rajulun an ibnaini, kalau seandainya ada seorang meninggal dunia, ninggalin dua orang anak laki-laki, wa aqarra ahaduhuma bitsalitsin, dan berikrar salah satu anak lakinya bahwa ini bapaknya punya anak ketiga. Demikian, ada seorang laki-laki meninggal, ninggalin dua anak laki-laki. Satu anaknya ini bilang bapaknya punya anak ketiga. Wa an kalau akhir, anak laki yang lainnya mengingkari, enggak, bapak enggak punya anak ketiga. Ini bagaimana hukumnya? Hukum nasab itu orang yang anak yang ketiga yang dibilang oleh saudaranya yang satu berikrar tuh. Ini bagaimana hukumnya? Nasabnya lam yathbut nasabuhu bil ittifaqi, tidak tetap nasabnya dengan kesepakatan para ulama. Nasabnya nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh, sekalipun berikrar salah seorang anak laki-laki dari semayat tadi, tetap nasabnya dalam kesepakatan para ulama dihukumkan bahwasanya tidak dapat tetap. Jadi nggak bisa diambil hukum bahwa dia anak si mayit. Walakinnahu, akan tetapi yusyarikul muqirru fima fi yadihi munasafatan inda Abi Hanifah. Tetapi berserikat dia kepada orang yang berikrar. Walakinnahu yusyarikul muqirra fima fi yadihi munasafatan inda Abi Hanifah. Tetapi yang diikrarkan tadi, dia berserikat kepada orang yang berikrar tadi pada apa? Fima fi yadihi, sesuatu yang ada di tangannya, hartanya, duitnya, munasafatan, setengah-setengah akhirnya tuh, inda Abi Hanifah, menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi konsekuensi hukumnya, orang yang berikrar tadi, kalau seandainya dia dapat misalnya warisan, kan tadi kan nasabnya tidak ditetapkan dalam hukum. Dalam hukum agama, nasabnya tidak dapat dipertanggungjawabkan bil ittifaq lagi, dengan kesepakatan para ulama. Artinya bagaimana? Nanti kalau ada sesuatu yang ada di tangan orang yang berikrar tadi, misalnya dapat warisan, nah kemudian ini bagaimana anak yang ketiganya? Anak yang ketiganya dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka dapat setengah dari harta saudara laki-lakinya yang berikrar bahwa dia anak bapaknya. Itu demikian tuh. Wa qala Malikun wa Ahmadu, pendapat yang kedua, berkata Imam Malik, Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, yudfa'u ilaihi thuluthu ma fi yadihi, yadfa'u ilaihi thulutha ma fi yadihi. Itu anak yang berikrar memberikan kepada anak yang diikrarkan sepertiga dari harta yang ada di tangannya tuh. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahwasanya sepertiga adalah qadru ma yusibuhu minal irthi, kadar bagian dari warisannya. Jadi madhab yang pertama tadi madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anak yang diikrarkan oleh saudaranya tadi mendapatkan setengah dari harta saudaranya yang mengikrarkannya. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, bahwasanya anak yang diikrarkan tadi mendapatkan sepertiga dari harta saudaranya atau anak yang mengikrarkannya itu. Kenapa demikian? Karena sepertiga merupakan kadar daripada warisannya. Dengan syarat lau aqarra bihil akhul akharu au qamat bidzalika bayyinatun, dengan syarat saudara yang lain juga berikrar atau ada saksi-saksinya.
baru dapat sepertiga dalam madhab al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi itu ada konsekuensi hukumnya. Lantaran ikrar doang tuh, ikrar ini anak bapak ini, gitu demikian. Nah, orang yang berikrar si mukir nanti ada konsekuensi hukum pada masalah hukum faraid misalnya tadi itu. Maka si anak yang diikrarkan dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dapat setengah dari harta yang ada pada anak yang mengikrarkannya. Dalam madhab yang kedua, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, maka itu anak yang diikrarkan mendapatkan bagian sepertiga karena itu merupakan adalah bagian dari warisannya. Kalau seandainya memang diikrarkan oleh saudara yang lain atau kalau seandainya ada bayinah atau ada saksi. Yang ketiga, waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana hukum ikrarnya? Madhab kita ini la yasihul iqrar aslan, ikrarnya enggak sah sama sekali. Madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya ikrar yang demikian dihukumkan tidak sah sama sekali. Kemudian wala ya'khudhu syai'an minal mirati li'adami thubuti nasabihi, dan itu orang tidak mengambil sedikit pun dari warisan. Kenapa demikian? Li'adami thubuti nasabihi, karena tidak tetapnya garis keturunannya. Jadi madhab kita agak tegas di sini. Madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ikrarnya tidak sah sama sekali. Yang kedua, itu orang tidak mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Li'adami thubuti nasabihi, karena tidak tetap garis keturunannya. Kemudian masalah baru lagi, itu harus ya, ketik ya. Kemudian walau aqarra ba'dul warathati, sekarang masalah baru lagi, walau aqarra ba'dul warathati bidainin alal mayyiti, kalau seandainya berikrar sebagian ahli waris berikrar si mayit punya utang, walam yusaddiqhul baquna, sementara sebagian lagi tidak membenarkannya. Jadi sebagian al-warathah, orang-orang yang mendapat warisan, dia berikrar si mayit punya hutang, sementara sebagian yang berikrar si mayit tidak punya hutang, tidak membenarkannya. Ini bagaimana hukum seperti ini? Faqala Abu Hanifah, maka berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yalzamul muqirru minhum bid-daini jami'ad daini, maka wajib yalzamul muqirra minhum bid-daini jami'ud daini. Jadi fa'ilnya jami'u, al-muqarrar jadi al-muqirru jadi maf'ulnya. Yalzamul muqirra minhum bid-daini jami'ud daini, semua hutang menjadi wajib kepada orang yang berikrar dari sebagian ahli waris dengan hutang. Jadi akhirnya bagaimana tuh? Demikian dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, semua hutang dibebankan kepada ahli waris yang berikrar si mayit punya hutang. Itu demikian dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, waqala Malikun wa Ahmadu, berkata al-Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yalzamuhu minad daini biqadri hissatihi min miratihi, wajiblah bagi orang yang berikrar dari sebagian ahli warisnya hutang sesuai dengan kadar bagiannya dari warisannya. Itu madhab yang kedua, pendapat yang kedua daripada madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Wa huwa asyharu qawla Syafi'i, inilah merupakan pendapat Imam Syafi'i di antara yang paling masyhur, paling populer sama dengan madhab al-Imam Malik dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wal qaulul akharu ka madhhabi Abi Hanifah, dan pendapat Imam Syafi'i yang lainnya sama seperti madhab pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah. Artinya bagaimana? Artinya bahwasanya
orang yang berikrar dibebankan semua hutang mayyit. Demikian. Jadi madhab Imam Syafi'i yang pertama sama dengan madhab Imam Malik, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dibebankan hutang tetapi sesuai dengan kadar pembagian warisan dari sebagian ahli waris tadi. Sebagian lagi pendapat yang kedua adalah bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu sama dengan pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Bagaimana bunyinya? Bahwasanya semua hutang dibebankan kepada orang yang berikrar daripada ahli waris yang ada. Wallahu a'lam bishawab.